migrasi Rohingya dan klan Baalwi di Indonesia itu bukti, saya katakan bukti keunggulan masyarakat Nusantara, masyarakat pribumi. Itu bisa dilihat dari beberapa bukti catatan. Catatan pertama, warga pribumi punya sikap empati simpati atau kepedulian atau kasih sayang dengan penduduk Rohingya dan klan Baalwi. Oh, kalau masyarakat pribumi nggak punya kasih sayang, seiring dengan keinginan Pak Soekarno mengembalikan klan Baalwi dengan istilah terminologi yang disebut oleh Pak Karno dengan istilah hadromatism itu, di saat Pak Karno berkuasa, itu akan disambut semua oleh masyarakat Jawa, masyarakat pribumi. Tapi tidak itu yang menjadi dasar. Justru masyarakat pribumi betul-betul memberikan empati simpati, penuh kasih sayang. Meskipun menjengkelkan, pernah di kelompok kolonialisme klan Baalwi itu, tapi begitu penjajah hengkang, pribumi menang, menyatakan kemerdekaan yang diperoleh dari keringat para leluhur bangsa ini sendiri, yang saat itu klan Baalwi berada dalam posisi penjajah, mendukung penjajah, berada di belakang penjajah. Tapi begitu penjajahnya kalah, ya sudah, masyarakat pribumi menerima dengan baik. Tentu dengan catatan, dengan harus diiringi dengan sikap dan perbuatan yang baik juga oleh klan Baalwi. Kasus yang sama, Rohingya diterima dengan baik, penuh empati simpati, penuh kasih sayang. Ini bukti keunggulan masyarakat pribumi. Catatan yang kedua, masyarakat pribumi itu punya kesadaran kemanusiaan, keadilan dan persamaan. Menganggap masyarakat Rohingya, klan Baalwi adalah manusia, dan masyarakat pribumi manusia. Pada titik kesadaran kemanusiaan itulah yang direfleksikan oleh masyarakat pribumi untuk melihat secara realistis kondisi dan keadaan Rohingya dan klan Baalwi pada saat itu. Logikanya kalau penjajah kalah kan mereka harus ikut hengkang, karena mereka berada dalam posisi penjajah. Tapi tidak. Yang bisa ngaji ya diberi kesempatan untuk bisa ngajar ngaji dari klan Baalwi. Yang pedagang diberi kesempatan untuk dagang. Yang masih lemah ketika bersilaturahim di beberapa kiai, masyarakat juga dihargai, dihormati. Sama, masyarakat Rohingya juga diperlakukan seperti itu oleh masyarakat pribumi. Dalam posisi mereka yang berada dalam pengungsian, posisi kemanusiaan mereka memang perlu dihargai, sehingga tidak hanya pemerintah yang menyediakan makanan untuk masyarakat Rohingya, masyarakat setempat juga menghargai. Jadi
Rohingya dan klan Ba'alwi itu bukti kalau masyarakat Nusantara itu betul-betul memiliki empati, simpati, kasih sayang, kesadaran kemanusiaan yang tinggi masyarakat pribumi itu. Kemudian catatan yang ketiga, masyarakat Jawa, masyarakat pribumi itu punya filosofi ditulung mentung. Filosofi ini itu sebenarnya untuk pelajaran, mendidik pada putra-putra pribumi. Kalau sekiranya ada orang yang berbuat baik pada kamu, ya responlah dengan cara yang baik. Karena sesuatu yang nista, apabila ada orang baik dengan kamu, kemudian kamu respon dengan balasan yang tidak baik. Istilah orang Jawa itu ditulung mentung. Jangan sampai punya sikap yang buruk, yaitu ditulung mentung. Ketika dibantu, ditolong, justru malah membalas dengan balasan yang memukul, yang menyakitkan, bahkan mengancam kenyamanan, keberadaan orang yang nolong. Jangan sampai. Nah, ini prinsip filosofis masyarakat pribumi. Dan ini harus dipertahankan. Ini karakter yang menarik yang diajarkan oleh para leluhur kita. Targetnya adalah kesetaraan. Kemudian masyarakat Jawa itu karena sikap unggah-ungguhnya yang sangat tinggi, mereka berat untuk melakukan, memanfaatkan kesempatan secara tidak manusiawi. Jadi kesempatan itu akan dirasakan dengan sikap perbuatan, pola pandangan, perilaku yang manusiawi. Masyarakat Jawa itu penuh hati-hati. Makanya masyarakat Malaysia itu lebih senang didatangi masyarakat Jawa daripada masyarakat Rohingya. Di mana ada sebuah tempat, di situ ada masyarakat Jawa, masyarakat pribumi dari Nusantara ini, dari manapun kawasannya, itu peradaban yang ingin dibangun. Masyarakat Nusantara, masyarakat Jawa di Malaysia, ya, membangun peradaban di sana. Bukan membuat kekacauan. Dimanapun. Masyarakat, makanya di Arab membangun peradaban. Keilmuan. Bukan sebaliknya. Jadi sesuai dengan prinsip Jawa itu kan sangat identik dengan pola hidup yang penuh dengan sopan santun dan kesopanan serta kegigihan. Itulah masyarakat pribumi kita. Dia kalau ditolong orang, dia akan mengingat kebaikan-kebaikan orang itu dan akan menghargai orang yang pernah berbuat baik. Bukan malah sebaliknya. Masyarakat Jawa menaruh empati, simpati, kasih sayang, penuh manusiawi, tapi kemudian harus disikapi dengan sikap-sikap yang jumawa, arogan oleh komunitas Rohingya, oleh komunitas klan Ba'alwi misalnya. Karena memang masyarakat Jawa itu suka damai. Tapi lebih dari itu kan masyarakat Jawa juga punya kemerdekaan yang pada titik tertentu akan dipertahankan ketika harus ada yang mengusik kemerdekaan masyarakat pribumi Nusantara ini. Jadi fenomena munculnya masyarakat Rohingya dan klan Ba'alwi di Nusantara ini itu bisa menjadi instrumen kebaikan, sifat-sifat keutamaan dari masyarakat Nusantara yang luar biasa, kerasan kalau di Nusantara ini. Asal tidak neko-neko, asal seuyunan, asal dalam kesetaraan, tidak memancing-mancing emosi. Itu enak masyarakat Jawa itu.
enak enak. Itu masyarakat Jawa itu unggah-ungguh, tapi bukan berarti harus dihegemoni. Sekali masyarakat Jawa sikap unggah-ungguhnya itu harus berhadapan dengan komunitas yang sangat hegemonik dan ingin menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang, masyarakat Jawa tidak segan-segan, diamnya orang Jawa itu mematikan. Tapi juga tidak semudah mematikan lawan orang lain. Yang menyakitkan saja tetap akan dibaiki dengan tahap demi tahap. Bagaimana kebaikan itu diperlakukan. Kalau kebaikan terus bersabar dalam kebaikan, terus diperlakukan secara semakin tidak baik, sekali, dua kali, tiga kali sabar, ya seterusnya ya jangan macam-macam. Kalau orang Jawa sudah marah, sikap seolah-olah ada perdebatan, keberanian masyarakat Jawa dalam diskursus tentang Nasabi ini kan sudah menahan 1 abad, sudah melewati masa eranya Mbah, eranya Buyut, eranya Canggah Wareng, Udeg-udeg Siwur, sudah melewati 1 abad lebih kesabaran itu untuk tetap menerima dengan baik. Yang akhir-akhir ini masyarakat Rohingya juga diterima dengan baik. Bukti sikap-sikap keutamaan dan keunggulan masyarakat Jawa dalam konteks etik universal, dalam konteks kemanusiaan. Karena etika masyarakat Jawa itu etika universal yang bisa diterima secara luas dalam konteks peradaban umat manusia. Itu etika Jawa. Maka kalau sudah jadi orang Jawa, jangan jadi orang Arab. Boleh di Arab tapi jangan jadi orang Arab. Tetap jadi Jawa. Masyarakat Nusantara ini masyarakat yang punya kepribadian luhur. Etika, sopan santun, tata krama, human relation, human interest yang dibangun masyarakat Jawa ini bersifat universal yang bisa kontekstual dalam konteks peradaban dunia. Gak usah terpancing-pancing dengan komunitas-komunitas yang sekarang ini sebagai imigran yang mereka membuat tampilan-tampilan yang hegemonik, relasi kuasa yang tidak seimbang atas nama agama, dan tidak mengindahkan respon-respon yang baik yang diberikan oleh masyarakat pribumi. Ya nanti dampaknya ya akan dirasakan sendiri. Jangan menghitung kekacauan di masyarakat Nusantara. Jangan menghitung konflik di masyarakat Nusantara. Jangan menebar kebencian di masyarakat Nusantara. Nanti akan berdampak yang lebih tidak baik dengan siapapun dari imigran yang mencoba bersikap tidak elegan dan justru air susu dibalas dengan air tuba atau ditulung mentung. Kalau itu tidak segera dihentikan, tidak segera membangun kesetaraan, keharmonisan, kita pun tidak akan bisa membendung gelora amarah masyarakat pribumi. Makanya saya ngomong begini ini bukan dalam rangka apa-apa, untuk membentuk kesadaran dari yang baru-baru datang masyarakat Rohingya yang sudah lama dari klan Baalwi untuk menata diri dan bersikap jangan jumawa, tetap humanis dan elegan dengan masyarakat Jawa. Jangan pamer sok-sokan, pamer-pamerkan nasab, keangkuhan di depan masyarakat Jawa yang diketawakan.